Saat salju pertama musim dingin perlahan menutupi kabin terpencil yang terletak di hutan lebat Minnesota Utara, Clara Whitaker mengayun putrinya yang masih bayi, Mira, dekat ke dadanya. Bayi itu yang baru berusia 3 bulan perlahan tertidur sementara nyanyian lembut Clara memenuhi ruangan yang hangat. Tak jauh dari situ, suaminya, Ethan, dengan hati-hati menjaga api tetap menyala, menambahkan sepotong kayu agar hawa dingin tak menembus masuk. Rumah mereka benar-benar terisolasi, dikelilingi hutan lebat bermil-mil jauhnya dari tetangga, persis seperti yang mereka inginkan. Ethan melirik keluar jendela yang berlapis embun beku, wajahnya tampak tegang. Badai semakin parah, gumamnya hampir tak terdengar. Angin di luar meraung, membuat pohon-pohon pinus tinggi bergoyang dan mengerang di bawah beban salju dan es. "Aku harus memeriksa generator sebelum terlalu gelap," katanya. Clara dengan lembut membaringkan Mira ke ranjang kayu kecil, menyelimutinya dengan selimut rajut tebal buatan tangan. "Jangan terlalu lama," pesannya, nada khawatir terdengar di suaranya. "Aku merasa ada yang aneh malam ini, seperti ada sesuatu yang tidak beres." Ethan mengenakan mantel tebalnya, tapi saat dia meraih gagang pintu, suasana hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Suara angin yang sebelumnya menderu terhenti, bahkan suara burung di kejauhan pun lenyap. Clara merasakan hawa dingin yang berbeda. Bukan hanya karena suhu, tapi karena firasat. Ia sudah menghabiskan seluruh hidupnya di hutan ini, dan dia tahu keheningan mendadak seperti ini biasanya berarti satu hal, pemangsa sedang mendekat. Tangan Ethan terhenti di gagang pintu. "Kau dengar itu?" bisiknya. Clara memusatkan pendengarannya, awalnya hanya mendengar bunyi api yang berderak pelan. Tapi kemudian terdengar gemuruh rendah dan dalam, seperti rintihan penuh putus asa. Itu bukan suara serigala atau burung hantu, suara itu berbeda. "Mungkin cuman angin," Ethan mencoba menenangkannya meski terdengar tidak yakin. Secara naluriah, dia meraih senapan yang tergantung di atas pintu, langkah yang jarang mereka perlukan. Namun sebelum tangannya menyentuh senjata itu, suara gedukan keras menggema di dinding kabin, membuat mereka berdua terlonjak. Mira bergerak di tempat tidurnya, tapi tidak terbangun. Gedukan kedua terdengar, kali ini disertai geraman berat, suara khas beruang. Jantung Clara berdegup kencang saat dia berlari ke jendela. Pemandangan di luar membuatnya tersentak ketakutan. Di balik pusaran salju, seekor beruang besar berdiri dengan 2 kaki. Satu cakarnya menyentuh sisi kabin mereka, tapi beruang itu tidak sendirian. Di dekat tubuh besarnya ada 2 anak beruang, masih muda dan tampak kesulitan menghadapi musim dingin yang keras. "Ethan," bisik Clara, matanya terpaku. "Ada induk beruang bersama anak-anaknya." Ethan bergabung dengannya, wajahnya pucat. "Dan itu ada lagi," ujarnya sambil menunjuk. Mata Clara mengikuti arah tangannya dan hatinya semakin berat. Dari dalam hutan muncul induk beruang kedua, sedikit lebih kecil, dengan satu anak beruang yang pincang, jelas terluka. Mereka menyaksikan dalam diam saat beruang besar itu turun ke 4 kakinya, lalu perlahan mendekati pintu depan, tapi tak ada tanda agresi. Ia tidak mencakar, tidak menggeram, dan tidak menunjukkan permusuhan. Ia hanya duduk di serambi yang bersalju, anak-anaknya menempel padanya untuk kehangatan, mata mereka menatap pintu, seolah meminta izin untuk masuk. Beruang kedua menyusul, membimbing anaknya yang pincang untuk beristirahat di dekat yang lain. Mereka diam di sana, tenang dan sabar, menunggu di depan kabin terpencil itu. "Apa yang mereka inginkan?" tanya Clara dengan suara gemetar sambil memegang lengan Ethan. Sebelum Ethan sempat menjawab, Mira mengeluarkan tangisan kecil dari tempat tidurnya. Suara itu menggema di seluruh kabin, menembus keheningan malam bersalju. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Telinga induk beruang yang besar itu bergerak, kepalanya menoleh ke arah suara.
Ia mengeluarkan erangan lembut, suara yang menyerupai tangisan bayi. Hati Clara terasa nyeri karena sebuah pemahaman mendalam. Ini bukan sekadar binatang liar yang mencari perlindungan dari badai. Tidak, mereka datang karena sebuah alasan, tertarik oleh sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ethan, suara Clara nyaris tak terdengar. Tatapannya tak lepas dari para beruang. Aku rasa mereka butuh bantuan kita. Genggaman Ethan mengencang di bingkai jendela, buku-bukunya memutih. Clara, mereka itu hewan liar. Kau sadar apa yang sedang kau katakan? Namun Clara sudah berbalik, bergegas menenangkan Mira yang terus menangis. Tangisan sang bayi makin nyaring, dan di luar, induk beruang yang lebih besar kembali merespons dengan erangan lembut yang nyaris terdengar sedih. "Dengar itu," bisik Clara dengan suara tercekat. Dia merespons Mira. "Aku belum pernah dengar yang seperti ini." Jari-jari Ethan menyisir rambutnya, kebiasaan yang selalu muncul saat ia stres. "Mereka tetap hewan liar, Clara. Mereka bisa saja melukai kita," ujarnya, nada suaranya tegang. Clara memeluk Mira erat, mengayunkannya perlahan hingga tangisan sang bayi mulai mereda. "Lihat sekali lagi, Ethan. Lihat baik-baik," desaknya. Mereka tidak menunjukkan agresi, mereka hanya menunggu. Dengan enggan, Ethan kembali menatap ke jendela yang berlapis embun. Salju turun semakin lebat, butiran tebal beterbangan di angin, tapi bayangan gelap para beruang masih tampak. Mereka tetap diam, berkumpul rapat dalam kesunyian di tengah lanskap berselimut salju. Salah satu anak beruang, yang paling kecil, merengek pelan, mencoba menapak dengan kakinya yang terluka, tapi langsung menariknya kembali dengan rintihan kesakitan. Induk beruang yang lebih kecil menunduk, menjilat kaki anaknya dengan lembut. "Anak itu terluka," bisik Clara, bergabung di sisi Ethan. Mira aman dalam dekapannya. "Dan mereka semua sangat kurus," tambahnya. "Sekarang seharusnya mereka sedang hibernasi, tapi malah berkeliaran di tengah badai." Tatapan Ethan sedikit melunak. Mungkin sarang mereka hancur, bisa karena badai, atau bahkan pemburu. Sebuah suara retakan tajam terdengar dari kejauhan. Tembakan. Para beruang tersentak, saling merapat. Para induk langsung melindungi anak-anak mereka. "Pemburu," gumam Ethan. Nada suaranya penuh amarah. Dan di luar musim pula, dada Clara terasa sesak karena marah. Musim berburu sudah berakhir berminggu-minggu lalu. Siapapun yang menembaki beruang sekarang jelas melanggar hukum, terlebih jika melibatkan induk dan anak-anaknya. Ia menatap bayinya, lalu kembali melihat keluarga putus asa di luar pintu. "Kita tak bisa membiarkan mereka begitu saja, Ethan," desaknya. Ethan menatapnya, tak percaya. "Kau serius mau memasukkan 4 beruang ke dalam rumah dengan bayi kita?" "Tidak, bukan ke dalam," sanggah Clara sambil menggeleng. "Tapi gudang, di sana ada isolasi, dan isinya cuma beberapa alat. Mereka bisa tinggal di sana, setidaknya sampai badai reda." "Clara ini gila. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau bagaimana mereka akan bereaksi," sanggah Ethan. Tapi sebelum ia sempat melanjutkan, tembakan lain memecah keheningan. Kali ini jauh lebih dekat. Induk beruang yang besar berdiri, tubuhnya yang besar menghadap ke arah suara. Ia mengeluarkan geraman rendah, sebuah peringatan, tapi kemudian ia melakukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Ia mendekati kabin lagi, mendorong salah satu anaknya dengan lembut menggunakan hidungnya, menyuruhnya maju. Anak itu tertatih melewati tumpukan salju, tubuh kecilnya bersandar pada pintu kabin. Lalu induk beruang itu melakukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Ia menundukkan kepalanya seolah sedang membungkuk dan menatap langsung ke jendela tempat Clara berdiri. Dia memohon pada kita," bisik Clara, suaranya diliputi takjub dan sedih. "Ethan, dia meminta bantuan,
untuk anak-anaknya. Keheningan mengisi ruang, hingga akhirnya Ethan menghela napas panjang. Bahunya merosot menyerah. Gudang punya pintu terpisah di belakang. Aku bisa coba menuntun mereka ke sana dan membukanya tanpa terlalu dekat. Rasa lega menyelimuti Clara. Terima kasih, bisiknya sambil menggenggam lengan Ethan dengan lembut. Tapi kau dan Mira tetap di dalam, kata Ethan tegas. Kunci pintunya dan kalau ada yang tidak beres, hubungi pos penjaga hutan. Keluar lewat pintu belakang. Clara mengangguk, meski hatinya meyakini bahwa para beruang itu tidak berniat jahat. Saat Ethan bersiap keluar, mengenakan sarung tangan tebal dan menyalakan lampu kepala di dahinya, Clara kembali ke jendela. Salju terus turun deras, melingkar-lingkar tertiup angin, menutupi tubuh para beruang dengan lapisan putih tebal. Anak beruang yang terluka meringkuk di samping ibunya, tubuhnya gemetar menahan sakit. Dua anak lainnya menggigil, saling mendekap untuk menghangatkan diri. Waktu mereka hampir habis. Clara memperhatikan saat Ethan membuka kunci pintu belakang. Di pelukannya, Mira menggumam pelan. Suara kecilnya terdengar seperti dengkuran lembut. Dan di luar, induk beruang yang lebih besar mengangkat kepalanya, tatapannya mengarah ke kabin seolah mendengar suara bayi itu menembus dinding. Mata Clara bertemu mata sang beruang melalui jendela, dan pada saat itu ia merasakan suatu ikatan aneh. Pemahaman diam-diam antara dua ibu, keduanya berusaha melindungi anak di dunia yang keras dan tak kenal ampun. Hati-hati, Ethan, panggil Clara. Suaranya tegang. Ethan melangkah ke tengah badai salju. Angin langsung menghantam wajahnya. Ia bergerak hati-hati, menyusuri dinding kabin agar tidak tersesat. Tapi saat ia berbelok dan berhadapan langsung dengan para beruang yang menunggu, gelombang rasa takut menyerang dirinya. Membaca tentang beruang adalah satu hal, melihat mereka dari balik jendela adalah hal lain. Tapi berdiri hanya beberapa meter dari dua induk beruang dewasa dan anak-anak mereka adalah pengalaman yang benar-benar berbeda. Semua instingnya berteriak untuk lari, tapi ia tetap berdiri. Bahkan saat induk beruang yang lebih besar mengangkat kepalanya, mencium aromanya. Mata sang beruang, gelap dan cerdas, mengunci pandangan pada Ethan, menunjukkan kesadaran tajam. Napasnya tercekat. Satu gerakan salah bisa mengubah momen rapuh ini menjadi bencana. Tenang saja, gumamnya, entah kepada beruang itu atau untuk menenangkan dirinya sendiri. Aku di sini untuk membantu. Yang membuatnya terkejut, beruang besar itu perlahan menurunkan tubuhnya, kembali ke posisi merangkak. Di dekatnya, induk beruang yang lebih kecil tetap waspada. Tubuhnya melingkupi anaknya yang terluka. Matanya yang tajam tak lepas dari Ethan. Dengan langkah perlahan dan hati-hati, Ethan mengulurkan tangannya ke arah gudang di belakang rumah mereka. Lewat sini, bisiknya, sadar bahwa kata-katanya mungkin tak dipahami, tapi berharap gerak tubuhnya bisa menjelaskan niatnya. Kepala beruang besar itu sedikit miring, lalu ia menoleh pada anak-anaknya. Setelah beberapa saat yang menegangkan, ia mendorong mereka dengan hidungnya, menyuruh mereka bangkit. Anak beruang yang terluka mencoba berdiri, mengeluarkan rintihan menyedihkan saat berusaha menopang tubuhnya. Ayo, bujuk Ethan lembut, melangkah hati-hati mendekati gudang. Sudah dekat. Tak disangka para beruang mulai mengikuti, bukan dengan lari atau menyerbu, tapi dengan langkah perlahan dan hati-hati. Para induk tetap dekat dengan anak-anaknya. Ethan memimpin mereka mengitari kabin, jantungnya berdetak kencang tiap langkah. Ia terus menoleh ke belakang, memastikan mereka masih mengikuti, namun tetap menjaga jarak aman. Di dalam kabin, Clara berdiri di dekat jendela dapur, Mira dalam gendongannya. Jantungnya berdebar saat melihat Ethan, suaminya, berjalan di salju, diikuti 4 beruang. Pemandangan itu tampak mustahil, seperti mimpi atau adegan dari dongeng.
Saat tiba di gudang, Ethan merogoh kunci dengan tangan kaku karena dingin. Para beruang berhenti beberapa meter darinya, menunggu dengan tenang. Akhirnya, ia berhasil membuka pintu dan menariknya lebar, lalu mundur. Induk beruang yang besar mendekat dengan hati-hati, hidungnya mencium udara di dalam gudang. Setelah jeda ragu, ia melangkah masuk, anak-anaknya mengikuti di belakang. Induk beruang yang lebih kecil ragu, naluri, dan rasa takut saling bertarung dalam dirinya. Anak beruang yang terluka merintih pelan, bersandar padanya. "Tak apa," panggil Ethan lembut. Suaranya tenang namun penuh ketulusan. "Kalian aman di sini." Seolah mengerti, induk beruang yang lebih kecil akhirnya masuk, dengan anaknya yang pincang menempel erat di sisinya. Ethan membiarkan pintu gudang sedikit terbuka. Tidak cukup lebar untuk menjebak mereka, tapi cukup untuk melindungi dari badai salju yang mengamuk di luar. Ia berbalik dan bergegas kembali ke kabin, setengah mengira akan mendengar suara kekacauan dari gudang, tapi yang terdengar hanyalah raungan angin yang tak henti-henti. Mereka benar-benar masuk. Clara terkejut, rasa lega dan tak percaya terdengar dalam suaranya saat Ethan menghentakkan salju dari sepatunya. "Mereka masuk," Ethan mengangguk, masih terpana. "Seolah mereka tahu aku ingin membantu." Clara segera meletakkan Mira di tempat tidurnya dan mulai mengumpulkan perlengkapan, selimut lama, wadah air, dan sekantong kecil buah beri kering yang mereka kumpulkan sebelum musim dingin. "Mereka pasti kelaparan dan kehausan," jelasnya melihat ekspresi bingung di wajah Ethan. "Clara, kau tidak serius mau keluar lagi, kan?" Ethan membantah. "Kita tak bisa membiarkan mereka begitu saja. Anak itu terluka." Ia mengambil kotak P3K kecil, niatnya terlihat jelas. "Clara, mereka bukan tupai atau rusa. Mereka beruang, predator puncak," peringat Ethan, suaranya tegang. Clara meletakkan tangan lembut di lengannya, menatap matanya. "Mereka itu ibu Ethan, sama seperti aku. Mereka datang ke sini karena butuh bantuan." Ethan hendak membantah, tapi suara tembakan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Mira menangis kecil dan Clara segera menggendongnya, mengayun perlahan untuk menenangkannya. "Para pemburu itu semakin dekat," gumam Ethan, wajahnya kini terlihat suram. "Kalau mereka menemukan beruang-beruang itu di properti kita, maka kita akan melindungi mereka," ujar Clara, suaranya penuh tekad. Kali ini Ethan tidak membantah. Ia hanya meraih senapannya, bukan untuk menyakiti para beruang, tapi untuk mengusir siapapun yang berniat jahat. Bersama mereka bersiap menghadapi dingin. Clara menyelimuti Mira di dadanya di balik mantel tebal. Mira tampak nyaman, tubuh kecilnya hangat dan aman di pelukan sang ibu. Saat mereka melangkah keluar, angin menerpa wajah mereka dan salju berputar-putar liar di sekeliling. Ethan berjalan di depan, senapan tergantung di bahunya. Saat tiba di gudang, Ethan membuka pintu dengan hati-hati. Di dalam, para beruang telah meringkuk di dinding paling belakang, tumpukan bulu gelap yang tenang. Kedua induk duduk waspada, mata mereka menatap pintu. Sementara anak-anak mereka berpelukan di tengah untuk menghangatkan diri. Anak beruang yang terluka menjilati kakinya, wajah kecilnya menegang karena rasa sakit. "Berdirilah di belakangku," bisik Ethan melangkah ke depan. Induk beruang yang besar mengeluarkan suara rendah bergemuruh, bukan geraman, tapi peringatan yang jelas. Ethan berhenti, mengangkat tangannya untuk menunjukkan bahwa ia tak berniat menyakiti. Clara mengintip dari balik bahunya, napasnya tercekat melihat pemandangan itu. Beruang-beruang raksasa itu begitu dekat, ukuran dan kekuatannya begitu nyata. Tapi tatapan mata mereka tak menunjukkan kebencian, hanya ketakutan, kelelahan, dan keputusasaan yang tenang. Dengan gerakan pelan dan hati-hati, Clara membuka sedikit resleting mantelnya hingga wajah kecil Mira terlihat.
Bayi itu bergerak sedikit, wajah mungilnya mengerut sebelum menguap pelan. Apa yang terjadi setelahnya membuat Clara tertegun. Postur induk beruang besar itu melunak. Tatapan intensnya kini tertuju pada si bayi. Erangan lembut yang familiar terdengar dari tenggorokannya, suara yang sama seperti sebelumnya. Tapi kini lebih dekat, suara itu terdengar jelas. Sangat mirip dengan cara induk beruang memanggil anak-anaknya. Dia tahu, bisik Clara, nada kagum terdengar di suaranya. Dia mengerti bahwa aku juga seorang ibu. Merasa ada kesempatan, Clara perlahan berlutut, hati-hati meletakkan perlengkapan yang dibawanya di lantai gudang. Ia membuka wadah air dan mendorongnya ke depan, lalu menaburkan segenggam kecil buah beri kering di dekatnya. Terakhir, ia menghamparkan selimut, mendorongnya perlahan ke arah para beruang dengan ujung kakinya. Kedua induk beruang memperhatikannya dengan saksama. Mata mereka tak berkedip, tapi tak satu pun bergerak menyentuh yang ditawarkan. Anak beruang yang terluka kembali merengek, menarik perhatian Clara. Aku harus periksa kakinya, gumamnya, hatinya perih melihat rasa sakit si kecil. Clara, jangan, itu terlalu berbahaya. Peringatan Ethan terdengar, suaranya tegang. Tapi Clara sudah melangkah pelan ke depan, gerakannya tenang dan penuh kehati-hatian. Tatapannya tertuju pada induk beruang yang lebih kecil, suaranya lembut dan menenangkan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin membantu. Beruang itu tampak gelisah, tapi tidak menggeram atau menyerang. Clara semakin berani, melangkah setapak demi setapak, hingga cukup dekat untuk melihat kaki anak beruang yang terluka. Napasnya tertahan, kaki mungil itu bengkak dan berdarah, dan ia bisa melihat potongan logam kecil tertanam di daging, seperti pecahan dari perangkap. Amarah membuncah dalam dirinya. Para pemburu itu bukan hanya berburu di luar musim, tapi juga menggunakan perangkap ilegal. Dia terperangkap, bisik Clara, suaranya penuh emosi. Itulah alasan mereka ke sini. Itulah sebabnya mereka tidak berhibernasi. Mereka sedang diburu. Seolah memahami kata-katanya, induk beruang yang lebih kecil menunduk dan mendorong anaknya yang terluka ke arah Clara dengan hidungnya. Sebuah permintaan putus asa tanpa kata. Tatapan Clara bertemu mata sang beruang, dan dalam sorotan mata gelap itu, ia melihat sesuatu yang akan terus melekat dalam ingatannya. Kecerdasan, penderitaan, dan permohonan yang tak bisa disangkal. Aku butuh kotak P3K, katanya pelan kepada Ethan, dan aku butuh kau menggendong Mira. Setelah ragu sesaat, Ethan dengan hati-hati mengangkat putri mereka dari gendongan. Beruang besar itu memperhatikan pertukaran itu, matanya terus mengikuti sang bayi, tapi tetap tenang. Pengalaman Clara selama bertahun-tahun merawat hewan yang terluka menuntun gerakan tangannya saat ia perlahan mendekati anak beruang itu. Si kecil merengek, mencoba menjauh, tapi ibunya menahan dengan lembut, menggunakan cakarnya yang besar, tanda kerjasama yang tak pernah ia bayangkan bisa dilakukan oleh beruang liar. Dengan gerakan yang tenang dan terlatih, Clara mulai membersihkan lukanya. Jari-jarinya bekerja dengan lembut, namun cekatan. Anak itu merintih, dan Clara terus membisikkan kata-kata lembut untuk menenangkannya. Sepanjang waktu, Clara merasakan tatapan intens dari keempat beruang. Mengawasi, menunggu, percaya. Tapi alih-alih takut, Clara justru merasakan ikatan yang dalam, jembatan antara dua dunia yang jarang bersentuhan dalam damai. Di luar dinding, tipis gudang, badai masih mengamuk, salju dan angin menerjang pepohonan. Di suatu tempat dalam kegelapan, para pemburu masih berkeliaran. Kehadiran mereka menjadi ancaman yang terus menghantui. Tapi di tempat kecil yang tertutup salju ini, sesuatu yang luar biasa tengah terjadi. Akhirnya potongan logam itu terlepas dengan suara mencungkil yang menyakitkan, membuat anak beruang menjerit, suara kecilnya tinggi dan menyayat.
Clara segera menekan kain bersih ke lukanya, membisikkan kata-kata penenang sambil terus bekerja. Otot-otot sang induk menegang, matanya terus mengikuti Clara, tapi ia tidak mengganggu. "Sedikit lagi, sayang," bisik Clara mengoleskan salep antibiotik lalu membalut kaki yang terluka dengan perban ringan. "Ini akan membantu." Ethan berjaga di dekat pintu. Mira kini tertidur dalam pelukannya. Wajah mungilnya tenang di dada ayahnya. Tapi perhatian Ethan terarah keluar. Suaranya turun menjadi bisikan. "Clara, aku melihat cahaya senter di antara pepohonan." Jantung Clara berdegup kencang. Ia merapikan perban dan mundur perlahan, memperhatikan induk beruang yang langsung menarik anaknya mendekat, memeriksa perban yang Clara pasang dengan tatapan penuh perhatian, nyaris seperti manusia. Beruang besar itu berdiri, matanya bergerak ke arah pintu. Geraman rendah terdengar dari dadanya, sebuah peringatan. "Para pemburu," Clara berbisik, "segera meraih perlengkapan. Mereka pasti mengikuti jejak." Sambil menyerahkan Mira kembali ke Clara, Ethan memeriksa senapannya. "Tetap di sini, aku akan mengurus mereka." "Ethan, kumohon," Clara mulai bicara, tapi Ethan memberinya senyum menenangkan, meski matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. "Aku cuma akan bilang bahwa mereka menerobos tanah pribadi. Semuanya akan baik-baik saja." Sebelum Clara sempat membantah, Ethan sudah melangkah ke tengah badai salju yang menyilaukan, menutup pintu gudang di belakangnya. Lewat jendela sempit, Clara melihatnya berjalan tegap melintasi halaman bersalju menuju cahaya-cahaya yang mendekat. Senapan tergantung longgar di samping tubuhnya, jelas terlihat. Di dalam gudang, suasana berubah. Para beruang kini tegang, para induk berdiri tegak di atas anak-anak mereka, waspada dan siap melindungi. Beruang yang lebih besar berjalan mondar-mandir, matanya tak lepas dari pintu. "Tak apa," bisik Clara, tak yakin apakah ia menenangkan para beruang atau dirinya sendiri. Di dadanya Mira bergerak gelisah, merasakan kegelisahan sang ibu. Dari luar, ia mendengar suara Ethan, meski tak bisa menangkap kata-katanya. Lalu terdengar suara lain, lebih kasar, keras, dan penuh ketegangan. Cahaya senter bergerak tak menentu, melemparkan sorotan acak di tanah bersalju. "Ini tanah pribadi," kata Ethan, kini terdengar lebih jelas dan tegas. "Kalian harus pergi." "Kami mengikuti jejak beruang yang terluka," sahut seorang pria dengan nada kasar. "Mereka berbahaya. Kami punya tugas untuk lindungi warga." "Bukan di sini," balas Ethan tajam. "Musim berburu sudah lama selesai." Keheningan menyusul, lalu suara mabuk terdengar penuh kecurigaan. "Kami lihat jejak beruang menuju tempatmu." "Kau menyembunyikan sesuatu." Jantung Clara berdegup kencang. Ia melirik ke arah para beruang. Mereka diam seperti patung, mendengarkan. Bahkan anak yang terluka pun diam, seolah ia juga merasakan ancaman. "Yang ada di rumah ini cuma istriku dan bayi perempuan kami," tegas Ethan. "Dan aku tidak akan diam terhadap orang bersenjata yang mengendap-endap di malam hari dekat keluarga kami." Pertengkaran memanas, suara-suara makin keras. Clara memeluk Mira lebih erat, berharap Ethan bisa membuat mereka pergi tanpa keributan lebih lanjut. Gudang tiba-tiba terasa sempit dan terbuka. Sebuah suara tajam membelah udara. Bukan tembakan, tapi bunyi tinju menghantam wajah. Clara terkejut. Suara pertarungan menyusul, erangan dan teriakan. Lewat jendela ia melihat sosok-sosok bergumul di salju. Para beruang bereaksi seketika. Induk yang lebih besar menerjang ke arah pintu, tapi Clara segera berdiri menghalangi. "Tidak," katanya tajam, "kau hanya akan memperburuk keadaan." Ajaibnya sang beruang membeku di tempat, tubuhnya gemetar menahan ketegangan.
Tatapan mereka bertemu, manusia dan binatang, dan Clara melihat sesuatu yang ia kenal dalam sorot mata itu, naluri melindungi yang sama kuatnya. "Percayalah padaku," bisiknya. Di luar suara-suara mereda. Kini ia bisa melihat Ethan berdiri di atas salah satu pria yang tergeletak di tanah. Yang lain mundur, ragu apa yang harus dilakukan. "Pergi," perintah Ethan, suaranya menusuk udara dingin. "Kalau tidak, panggilan berikutnya dariku tak akan ramah." Pria yang terjatuh segera bangkit, meraih senjatanya. Dalam satu detik yang menegangkan, Clara sempat mengira ia akan mengangkat senapan itu. Tapi pria itu hanya meludah ke salju dan mundur. "Ini belum selesai," gumamnya. "Beruang-beruang itu berbahaya." "Mereka bahkan tidak berada di dekat sini," jawab Ethan tenang. "Kalian hanya mengejar bayangan." Para pria itu akhirnya berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Cahaya senter mereka perlahan memudar. Baru saat itu Ethan kembali ke gudang, wajahnya muram dan darah menetes dari luka baru di atas alisnya. "Kau baik-baik saja?" tanya Clara saat ia masuk. "Hanya goresan." Ia menyentuh dahinya, terkejut melihat darah di jarinya. Untuk sekarang mereka pergi, tapi bisa saja kembali membawa yang lain. Para beruang mulai sedikit tenang, meski tetap waspada. Anak beruang yang terluka tampak penasaran melihat perban di kakinya, sementara yang lain memandangi Ethan dengan sesuatu yang mirip kekhawatiran. "Kita harus hubungi pos penjaga hutan," kata Clara. "Laporkan perburuan ilegal ini." Ethan mengangguk, tapi ekspresinya tak tenang. "Kalaupun kita lapor, lalu apa? Mereka tak bisa memindahkan beruang di tengah badai. Dan kalau tahu kita menyembunyikan mereka, ia tak melanjutkan." Keduanya paham risikonya. Membantu hewan liar, terutama predator, bisa berarti hukuman berat. "Kita tak bisa mengusir mereka keluar," Clara bersikeras. "Tidak saat para pemburu itu masih mencarinya." Saat mereka membicarakan pilihan yang ada, suara lembut membuat mereka menoleh. Induk beruang yang lebih besar mendekat lagi, kali ini dengan gerakan sangat lembut. Ia berhenti tepat di depan mereka, lalu melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mendorong wadah air yang ditinggalkan Clara, menggesernya hingga sampai di kaki Ethan. Gerakan itu begitu disengaja, begitu manusiawi, hingga mereka hanya bisa terpaku. Lalu dengan tenang, ia kembali ke anak-anaknya dan berbaring di samping mereka. "Dia barusan berterima kasih?" tanya Ethan masih terpana. Clara mengangguk, pikirannya yang ilmiah berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. "Kurasa, ya, mereka tinggal sedikit lebih lama, mengamati dengan diam. Para induk bergantian minum dari wadah, lalu membantu anak-anak mereka minum juga. Mereka bahkan memakan sebagian buah beri kering, perlahan dan hemat, seolah tahu bahwa mereka harus menghematnya." Ketika Clara dan Ethan akhirnya keluar dari gudang dan memastikan pintu tertutup tapi masih sedikit terbuka, badai mulai mereda. Salju kini turun perlahan dari langit, dan bintang-bintang mulai terlihat di balik awan yang menipis. Di dalam kabin, mereka menidurkan Mira dan membersihkan luka Ethan. Tak banyak yang mereka ucapkan. Semua yang terjadi malam itu terasa berat. "Lalu besok, kita harus bagaimana?" tanya Ethan akhirnya, memecah keheningan. Clara menatap ke arah gudang, kini hanya bayangan di tengah malam. "Kita bantu mereka," bisiknya, "selama mereka butuh kita." Ethan tidak membantah. Setelah apa yang ia saksikan, ia tahu bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi, sesuatu yang tak mudah dijelaskan, tapi jelas layak dihormati. Saat mereka bersiap tidur, lelah karena ketegangan dan keajaiban malam itu, tak satu pun menyadari cahaya samar di tepi hutan. Para pemburu belum pergi jauh, dan mereka belum selesai. Sinar matahari menerobos masuk, memantul dari salju putih yang belum tersentuh, nyaris menyilaukan. Clara terbangun lebih awal. Pikirannya langsung tertuju pada para beruang.
Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, hati-hati agar tak membangunkan Ethan atau Mira, dan mengintip lewat jendela. Dunia di luar terlihat seperti lukisan. Setiap pohon, setiap permukaan tertutup putih berkilau. Dan di sana, di salju antara gudang dan kabin, ada jejak. Jejak beruang, besar dan kecil, melingkari area rumah seperti jalur yang disengaja. Clara cepat-cepat berpakaian dan keluar, salju berderak di bawah sepatunya. Pintu gudang masih seperti semalam. Ia melangkah hati-hati, tak yakin apa yang akan ditemui. "Halo," panggilnya pelan, mengintip ke dalam. Gudang itu kosong. Selimut tertumpuk di satu sudut, wadah air terguling. Para beruang telah pergi. Rasa sedih menyelimutinya, meski ia tahu itu tak masuk akal. Mereka liar. Lebih baik mereka pergi, mudah-mudahan ke tempat yang lebih aman. Tapi saat ia berbalik hendak pergi, sesuatu di dinding gudang menarik perhatiannya. Ia melangkah mendekati papan kayu, menyipitkan mata. Goresan-goresan panjang dan dalam terukir di kayu. Tapi ini bukan cakaran sembarangan. Polanya jelas. 5 garis lurus berdiri sejajar. Di bawahnya sebuah lingkaran kasar. Dan di sampingnya garis sederhana membentuk siluet sebuah kabin. Clara menyentuh alur-alur itu, jari-jarinya gemetar. Ini bukan goresan acak, ini disengaja, ini pesan. "Ethan," panggilnya, suaranya menggema di udara dingin. "Cepat ke sini." Ethan muncul di ambang pintu kabin, Mira terbungkus di pelukannya. "Ada apa? Mereka sudah pergi." "Sudah, tapi lihat ini. Lihat apa yang mereka tinggalkan." Ethan melangkah masuk ke gudang. Saat ia memandangi tanda-tanda itu, ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut. "Itu peta, ya?" tanya Ethan. "Aku rasa begitu," jawab Clara. 5 garis ini, mungkin jalan atau aliran sungai. Lingkarannya bisa menandakan suatu area. Dan kabin ini, itu kita. "Jadi kau bilang beruang yang menggambar ini?" Ethan terdengar ragu, tapi matanya tak lepas dari ukiran itu. "Aku juga tidak tahu cara lain menjelaskannya," kata Clara. "Terlalu rapi untuk disebut kebetulan." Mereka mengamati tanda-tanda itu bersama, mencoba memahami maknanya. 5 garis itu bisa saja menggambarkan jalan logging di sisi timur. Jalan itu memang melintasi sungai 5 kali. "Kalau ini memang jalan itu," ujar Ethan pelan, "dan lingkaran ini menandai suatu titik dekat sini. Ada bekas tambang tua di sana," ingat Clara. "Sudah lama ditinggalkan. Lubang-lubang dalam, gua-gua berbatu. Tempat sempurna untuk membangun sarang," Ethan menyelesaikan. Mereka saling menatap, pikiran mereka selaras. Para beruang itu tak hanya datang untuk mencari kehangatan atau perlindungan. Mereka datang kepada manusia ini dengan sebuah alasan. Dan kini mereka menunjukkan tempat tinggal mereka. "Kenapa mereka melakukan itu?" gumam Ethan. "Kenapa membawa kita ke sarangnya?" Sebelum Clara bisa menjawab, suara mesin terdengar dari kejauhan. Banyak dan semakin keras tiap detik. Mereka keluar dan melihat deretan panjang ATV dan mobil salju melaju kencang di jalan hutan. Setidaknya 6 atau 7 kendaraan, semuanya membawa pria bersenjata. "Para pemburu," bisik Ethan. "Mereka membawa bala bantuan." Rasa takut mencengkeram dada Clara. Beruang-beruang itu memang sudah pergi dari gudang, tapi mereka mungkin belum jauh. Tidak jika mereka sempat meninggalkan pesan. Mereka mungkin masih di sekitar, terbuka di bawah sinar matahari, tanpa perlindungan selain sarangnya. Dan sekarang para pria itu mendekat, bersenjata dan tanpa ampun. "Kita harus memperingatkan mereka," kata Clara dengan mendesak. Ethan menatapnya. "Memperingatkan beruang? Clara, bagaimana caranya?" Tapi Clara sudah menuju kabin. "Aku tidak tahu, tapi mereka cukup percaya pada kita untuk menunjukkan tempat tinggal mereka. Kita tidak bisa diam saja membiarkan mereka ditemukan." Di dalam, ia cepat-cepat mengumpulkan perlengkapan,
perban tambahan untuk anak beruang yang terluka, makanan, air, dan sebuah peta. Ethan mengikuti, masih menggendong Mira, kekhawatiran tergambar jelas di wajahnya. "Kau mau ke tambang itu," katanya, lebih terdengar sebagai pernyataan daripada pertanyaan. "Kalau kita pakai snowmobile, kita bisa sampai lebih dulu daripada para pemburu," jawab Clara sambil menutup ransel. "Mungkin kita bisa mengarahkan mereka ke tempat yang lebih aman. Atau kita bisa hubungi penjaga hutan, laporkan perburuan ilegal, dan biarkan mereka yang urus. Kalau menunggu orang datang ke sini, bisa jadi sudah terlambat." Ia mengambil Mira perlahan dari pelukannya dan mencium pipinya. "Aku tidak memaksamu setuju, Ethan, tapi aku harus mencoba." Ethan menatapnya lama, lalu menghela napas pasrah. "Kita antar Mira ke rumah Helen dulu," katanya, menyebut tetangga mereka yang tinggal beberapa mil dari sana. "Lalu kita ke tambang bersama." Clara merasakan kelegaan besar. Ia tak mengatakannya, tapi ia sudah siap pergi sendiri. "Terima kasih." Mereka membungkus Mira dengan pakaian terhangatnya, menyiapkan tasnya, dan mengamankannya di kursi bayi. Saat Ethan menyiapkan truk, Clara berhenti sejenak di pintu gudang. Ia menatap sekali lagi ke ukiran aneh itu. 5 garis, 1 lingkaran, sebuah kabin. Pesan yang dibagikan antara 2 ibu. "Kami akan datang," bisiknya. "Tunggu sebentar lagi." Perjalanan ke rumah Helen lambat dan berat karena jalan bersalju. Mereka meninggalkan Mira dengan alasan samar tentang memeriksa kerusakan akibat badai. Hampir 2 jam berlalu sebelum mereka kembali dan menuju tambang dengan snowmobile. Di kejauhan, mereka masih bisa mendengar dengungan mesin. Para pemburu menyebar ke dalam hutan. Ethan dengan terampil mengarahkan skuter salju melewati pepohonan, mengikuti jalur yang ditunjukkan oleh simbol-simbol yang terukir. Clara berpegangan erat, matanya mengamati hutan, mencari tanda-tanda keberadaan beruang. Akhirnya, mereka melihat tambang terbuka, luka besar di tanah, sisinya tertutup salju dengan lubang-lubang gelap di batu seperti mata kosong. Ethan mematikan mesin sebelum mereka terlalu dekat, lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. "Itu," bisik Clara menunjuk ke jejak segar di tepi tambang. "Mereka ada di sini." Mereka mengikuti jejak itu dengan hati-hati, selalu waspada terhadap pemburu. Jejak itu membawa mereka ke sebuah pintu masuk lebar di dasar tambang, sebagian tertutup batu jatuh dan semak lebat. Jejak beruang masuk ke dalam. Ethan menatap Clara, seolah mengatakan bahwa ini gila, tapi dia tidak menghentikannya ketika Clara melangkah mendekati pintu masuk. "Halo," panggilnya lembut. "Kami datang untuk membantu." Beberapa detik menegangkan berlalu, gua itu tetap sunyi. Lalu terdengar suara gemuruh pelan dari kegelapan. Induk beruang besar perlahan keluar, matanya yang gelap menatap manusia tanpa berkedip. Anak-anaknya mengintip dari balik tubuhnya, penasaran tapi waspada. "Pemburu sedang datang," kata Clara pelan. Dia tidak tahu apakah beruang itu bisa memahami kata-katanya, tapi dia berharap beruang itu bisa merasakan urgensinya. Beruang itu mengendus udara, kepalanya miring sedikit, dan sorot matanya berubah seolah mengenali. Ia berbalik ke dalam gua dan mengeluarkan suara lembut seperti dengusan. Clara dan Ethan terkejut ketika induk beruang yang lebih kecil muncul. Anaknya terlihat pincang, tapi masih memakai perban yang dipasang Clara. Lalu terlihat gerakan lain. 3 induk beruang dewasa lainnya muncul, masing-masing diikuti anak-anak mereka. Totalnya ada 5 induk beruang dan anak-anak mereka. 5 garis, gumam Ethan terkejut. 5 induk. Semuanya tiba-tiba masuk akal. Beruang-beruang yang datang ke kabin mereka bukan hanya datang untuk dirinya sendiri.
Mereka adalah pembawa pesan, dikirim lebih dulu untuk mencari bantuan bagi kelompok mereka. Kelompok yang sedang diburu di luar musim, dikejar bahkan di bulan-bulan, ketika seharusnya mereka aman dalam hibernasi. Suara mesin semakin dekat, waktunya hampir habis. Kita harus memindahkan mereka, desak Clara. Ada cagar alam sekitar 10 kilometer ke utara. Dilarang berburu dan sering dipantau petugas. Ethan mengangguk meskipun matanya masih terpaku pada kumpulan beruang itu. Dan kalau para petugas bertanya, kenapa kita jalan di hutan dengan belasan beruang di belakang kita jawab apa? Clara tidak punya jawaban. Dia hanya melangkah ke arah beruang besar yang selalu memimpin kelompoknya dan menunjuk ke arah utara. Lewat sini, kata Clara tegas, aman. Entah karena naluri atau pemahaman, beruang besar itu berbalik ke arah yang ditunjuk Clara, mengangkat kepalanya untuk mengendus udara, lalu melihat ke belakang pada yang lain. Satu persatu, para induk beruang mengumpulkan anak-anak mereka, mendorong mereka agar tetap dekat. Anak beruang yang terluka tertinggal di belakang, kakinya yang diperban masih sakit, tapi induknya tetap di sampingnya, membiarkan si kecil bersandar untuk dukungan. Mereka mengikuti kita, gumam Clara terkejut. Ethan, mereka benar-benar mengerti. Ethan menatap tak percaya. Segala yang dia yakini tentang jarak antara manusia dan hewan liar runtuh. Ini bukan sekadar makhluk yang bertahan hidup. Mereka menunjukkan tanda-tanda pemikiran, hubungan, dan kepercayaan. Suara mesin semakin dekat, katanya serius. Kembali sadar pada bahaya saat ini. Kita harus bergerak. Clara melangkah hati-hati mendekati beruang pemimpin, menjaga jarak aman sambil berusaha menatap matanya lagi. Ikutlah dengan kami, katanya lembut, sambil menunjuk ke arah skuter salju dan arah utara. Kami akan tunjukkan jalannya. Beruang itu mengedip perlahan, matanya bersinar dengan ketenangan yang jarang diakui oleh ilmu pengetahuan. Lalu ia menggeram rendah, dalam dan mantap, sebuah sinyal. Kelompok itu mulai bergerak serempak. Para induk membentuk pelindung di sekitar anak-anak mereka. Ethan menyalakan skuter salju, menjaganya tetap bersuara pelan. Kita harus cukup cepat agar tetap di depan, tapi cukup lambat agar mereka bisa mengikuti, katanya saat Clara naik di belakangnya. Mereka melaju melewati hutan yang tertutup salju, menyusuri jalur binatang dan celah-celah alami agar beruang bisa mengikuti dengan lebih mudah. Sesekali, Ethan berhenti untuk melihat ke belakang. Tapi setiap kali barisan beruang itu masih ada. 5 induk dan anak-anak mereka mempercayai manusia yang telah masuk ke dunia mereka. Perjalanan itu sangat melelahkan. Salju yang tebal memperlambat laju dan anak beruang yang terluka sering butuh istirahat. Saat berhenti, Clara merawat kakinya, mengoleskan salep baru dan membenahi perbannya. Para induk berdiri dekat tapi tidak pernah menunjukkan sikap agresif, hanya kewaspadaan yang tenang dan apa yang menurut Clara seperti rasa terima kasih. Kita sudah setengah jalan, kata Ethan saat berhenti sejenak melihat peta. Tapi mereka semakin dekat. Mereka mendengarkan suara mesin terdengar di kejauhan, ada yang dari belakang, ada juga dari samping. Mereka menyebar, kata Clara. Mereka mengepung tambang. Mereka menemukan gua itu. Salah satu induk muda mulai gelisah, berjalan mondar-mandir dan mengerang pelan. Anak-anaknya mendekat, merasakan ketakutannya. Beruang pemimpin mendekatinya dengan tenang. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Clara dan Ethan terdiam. Beruang yang lebih tua itu menundukkan kepala dengan lembut, menyentuh kepala beruang muda itu, memberikan ketenangan tanpa kata-kata. Induk muda itu langsung tenang, menyentuh anak-anaknya dengan lembut, lalu kembali ke kelompok. Mereka lebih dari sekadar kawanan, bisik Clara. Mereka saling peduli, seperti komunitas sungguhan. Ethan mengangguk pelan.
Mungkin memang itu mereka, bukan sekadar penghuni liar di hutan, tapi keluarga, kelompok sosial. Gagasan itu mengguncang apa yang selama ini diasumsikan sains tentang perilaku beruang, tapi tidak ada waktu untuk merenung. Bahaya terlalu dekat. Mereka terus mengubah arah untuk menghindari para pemburu. Hutan menjadi semakin lebat, pohon-pohon tinggi mempersempit jalur, memberi perlindungan lebih, tapi juga memperlambat mereka. Di depan ada sungai, kata Ethan, menunjuk ke barisan pohon willow. Kalau kita bisa menyeberang, zona lindung ada tepat di seberangnya. Para penjaga hutan tidak akan membiarkan pemburu mengikuti kita, kata Clara, penuh harapan. Saat mereka mendekati sungai, mereka mendengar suara deras air. Sungai itu belum membeku. Air hitam mengalir deras di antara tepi yang beku, arusnya cepat dan berbahaya. Ethan mengerutkan kening memeriksa jalur penyeberangan. Terlalu berbahaya untuk skuter salju, kita harus mencari jalan memutar. Tapi waktunya tidak cukup. Suara mesin para pemburu semakin keras. Salah satunya terdengar sangat dekat, terlalu dekat. Mata Clara menyapu tepi sungai, mencari jawaban. Sekitar 50 meter ke hilir, ada pohon tumbang yang membentang setengah dari lebar sungai. Tidak sampai ke sisi lain, tapi mungkin bisa jadi titik awal. Itu, katanya menunjuk. Kalau kita mulai dari batang itu, mungkin kita bisa cari cara menyeberang. Beruang pemimpin sudah melihat hal yang sama. Bukan jebakan, kata Ethan mendekatinya. Mereka datang kepada kita saat badai. Mereka membawa anaknya yang terluka. Mereka menuntun kita ke yang lain. Ini bukan perilaku biasa, kata Clara. Suaranya mantap. Hewan-hewan ini bukan hanya bertahan hidup, mereka sedang menjangkau kita. Salah satu pemburu, berjanggut tebal dan tampak ragu, mendengus dan meludah ke salju. Kalian bermimpi. Beruang tidak membuat petunjuk arah. Kalau begitu jelaskan ini, kata Clara tajam sambil menunjukkan ponselnya. Lihat sendiri, lihat foto-foto ini. Dia menunjuk ke seberang sungai. Mereka ada di sana mengamati dan mereka tahu apa yang sedang terjadi. Seolah menjawab, beruang pemimpin perlahan berdiri di atas dua kaki, menjulang di atas yang lain. Ia mengeluarkan suara dalam dan bergema, bukan agresif, tapi terasa sangat sengaja. Beberapa pemburu mundur secara refleks. Seperti dia sedang mengatakan sesuatu, gumam salah satu dari mereka. Dia memang sedang berbicara, kata Clara. Dia memintamu untuk pergi. Ketegangan menggantung di udara. Lalu dari arah pepohonan terdengar suara sirene yang semakin keras. Ethan menghela napas. Aku sudah menelepon penjaga hutan sebelum kita meninggalkan tambang. Pria berjanggut itu mengumpat dan memberi isyarat pada kelompoknya. Kita pergi dari sini. Saat mereka memutar balik kendaraan mereka, Clara berteriak, musim berburu sudah selesai. Jika kalian mendekati mereka lagi, akan ada akibatnya. Suara mesin mereka memudar ke dalam hutan dan ketenangan kembali. Di seberang sungai, para beruang tetap diam. Para induk membentuk lingkaran pelindung di sekitar anak-anak mereka. Tak lama kemudian, dua kendaraan pemerintah tiba. Logo Dinas Kehutanan tampak mengilap di pintunya. 4 penjaga hutan turun, waspada tapi tenang. Kalian pasti keluarga Whitaker, kata penjaga utama, mendekat. Kami menerima laporan kalian tentang aktivitas ilegal. Ethan mengangguk. Mereka baru saja pergi. Mereka mengejar para beruang. Ia menunjuk ke seberang sungai. Para penjaga mengikuti arah pandangnya dan menjadi kaku. Tangan mereka mendekati senjata. Tunggu, sela Clara cepat. Mereka tidak agresif. Mereka mencoba mencapai kawasan lindung. Penjaga utama, seorang wanita berwajah keras dengan tatapan tajam, mengernyit. Dengan segala hormat, Nyonya, beruang tidak berusaha mencapai tempat. Mereka itu liar, tidak bisa diprediksi.
Clara langsung menceritakan segalanya. Ia bicara tentang kedatangan tengah malam, anak beruang yang terluka, simbol-simbol di dinding, dan perjalanan ke tambang. Ethan mendukungnya, menambahkan detail, dan akhirnya menunjukkan foto-foto di ponselnya. Para penjaga mendengarkan, ekspresi mereka berubah dari ragu menjadi terpukau. "Beruang tidak berperilaku seperti ini," gumam salah satu. "Yang ini berbeda," kata Ethan. "Kami melihatnya sendiri." Penjaga utama mengamati foto-foto itu dengan saksama, alisnya berkerut. "Ini tidak biasa," akunya. "Tapi kami tidak bisa membiarkan mereka bebas masuk ke kawasan lindung. Ada prosedurnya. Mereka perlu dipantau, diberi penanda, dipindahkan jika perlu." "Mereka sudah melakukan itu sendiri," Clara membantah. "Mereka datang ke sini dengan tujuan. Mereka hanya butuh ruang, perlindungan selama musim dingin." Di seberang sungai, para beruang mulai bergerak lagi, berjalan perlahan di sepanjang tepi sungai, masuk lebih dalam ke wilayah lindung. Beruang pemimpin sempat berhenti sejenak, menatap ke arah manusia sebelum menghilang ke dalam hutan. Penjaga itu menghela napas dan mengembalikan ponsel. "Selama bertahun-tahun saya bekerja di lapangan, saya belum pernah mendengar kisah seperti ini. Tapi saya tidak bisa mengabaikan apa yang saya lihat." Dia berhenti. "Kami butuh laporan lengkap dan kami akan mengikuti pergerakan para beruang untuk memastikan tidak ada risiko bagi masyarakat. Tapi jika apa yang kalian katakan benar, ini bukan masalah satwa liar, ini penemuan." Clara menatapnya. "Apakah mereka akan aman dari para pemburu?" Penjaga itu mengangguk. "Jika mereka tetap di dalam kawasan lindung, mereka berada di bawah pengawasan kami. Tidak ada yang akan menyentuh mereka. Dan jika mereka benar-benar memilih datang kepada kalian, mungkin kita harus mempertimbangkan ulang apa yang kita ketahui tentang mereka." Saat mereka berkendara bersama para penjaga, Clara menatap keluar jendela ke hutan yang tertutup salju. Di suatu tempat di sana, 5 induk beruang dan anak-anak mereka sedang menetap di rumah baru, dilindungi untuk saat ini. Mereka telah meminta bantuan dengan cara mereka sendiri dan telah didengarkan. Clara teringat pada Mira yang hangat dan aman di rumah Helen dan tahu bahwa apa yang mereka saksikan bukan hanya langka, itu adalah sejarah yang sedang terjadi. Suatu hari, dia akan menceritakan kisah ini kepada putrinya. Hari ketika para beruang datang meminta bantuan. Hari ketika semua orang menyadari bahwa batas antara manusia dan hewan mungkin tidak sejelas yang selama ini dipercaya. Ethan menggenggam tangannya perlahan dan memberinya pelukan lembut. "Menurutmu, apa yang akan terjadi pada mereka?" tanyanya pelan. Clara tersenyum kecil, ketenangan menyelimuti hatinya setelah semua yang terjadi. "Mereka akan bertahan," jawabnya dengan percaya diri yang tenang, "dan mereka akan mengingat kita sama seperti kita takkan pernah melupakan mereka." Saat truk bergerak perlahan melewati hutan menuju kota, Clara merasa mendengar suara rendah dan jauh menggema di antara pepohonan. Mungkin sebuah salam perpisahan. Suara seekor induk beruang yang memanggil induk lainnya melintasi batas antar spesies. 2 minggu telah berlalu sejak momen yang tak terlupakan itu. Keluarga Whittaker telah kembali ke kehidupan sehari-hari mereka, meskipun segalanya terasa sedikit berbeda. Mereka telah memberikan laporan lengkap kepada para penjaga yang mencatat perilaku aneh para beruang dan berjanji untuk terus memantau. Para peneliti dari Universitas Negeri datang tak lama setelah itu, ingin berbicara dengan Clara dan Ethan, serta memeriksa simbol-simbol yang tertinggal di gudang. "Ini bisa mengubah semua yang kita tahu tentang kecerdasan beruang," kata salah satu ilmuwan dengan semangat sambil memotret gambar kasar itu. "Penggunaan simbol secara sengaja oleh beruang, ini belum pernah terdengar." Clara menceritakan hampir semuanya kecuali satu hal.
ikatan dalam yang ia rasakan dengan para induk beruang. Momen kuat penuh koneksi, pemahaman antara dua sosok ibu adalah sesuatu yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Beberapa hal terlalu pribadi, terlalu dalam untuk dijelaskan lewat fakta dan penelitian. Pada pagi yang cerah di awal Desember, Clara duduk dekat jendela, perlahan mengayun Mira sambil salju turun dari langit berwarna perak. Ethan pergi ke kota untuk membeli persediaan, berharap bisa kembali sebelum badai salju berikutnya datang. Ayah akan segera pulang, bisiknya pada bayinya yang menatapnya dengan mata lebar penuh kepercayaan. Lalu kita akan minum coklat panas dan baca cerita di dekat perapian. Bagaimana menurutmu? Mira merespons dengan suara kecil lembut, tangan mungilnya menggenggam erat ibu jari Clara. Baru 3 bulan, tapi sudah menunjukkan kepribadian, penasaran, tenang, dan penuh pengamatan, sangat mirip dengan Clara sendiri. Gerakan tiba-tiba di tepi hutan menarik perhatian Clara. Ia menatap menembus salju yang turun. Jantungnya berdetak lebih cepat saat sosok besar melangkah keluar dari pepohonan. Sosok itu bergerak perlahan dan mantap, meninggalkan jejak dalam di salju lembut. Itu adalah induk beruang pemimpin. Clara tetap diam, memeluk Mira erat di dadanya. Beruang itu berjalan hati-hati dan berhenti sekitar 15 meter dari rumah. Ia berdiri tinggi di atas kaki belakangnya, menjulang di latar salju, dan menatap langsung ke arah jendela. Beberapa detik panjang, mereka saling memandang, seorang ibu manusia dan seekor ibu beruang, dua sosok yang pernah berbagi sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beruang itu kemudian turun kembali dan mengeluarkan suara lembut seperti dengusan halus. Dua anak beruang muda melompat dari balik pepohonan, kini lebih besar, bermain-main di salju dengan semangat penuh kegembiraan. Sang induk tetap mengawasi mereka, mendorong mereka kembali setiap kali mereka terlalu jauh. Mata Clara berkaca-kaca melihat pemandangan yang damai itu. Keluarga itu hidup, aman, kuat, dan bebas. Clara ingin sekali keluar, menunjukkan rasa bahagianya, memberitahu sang beruang betapa senangnya ia melihat mereka. Tapi ia tahu lebih baik untuk tetap menjaga jarak. Seberapapun kuatnya ikatan mereka, beruang liar tetap butuh ruang mereka sendiri. Tiba-tiba sang beruang menoleh, seperti mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh Clara. Dalam hitungan detik, ia mengumpulkan anak-anaknya dan menghilang dengan tenang ke dalam hutan, secepat dan sehening saat ia datang. Beberapa menit kemudian truk Ethan terdengar masuk ke jalan setapak. Clara membuka pintu untuk menyambutnya. Mira masih nyaman dalam pelukannya. "Kau hampir melihat mereka," katanya, mengambil salah satu tas dari tangannya. "Melihat siapa?" tanya Ethan. "Beruang, induk dan anak-anaknya. Mereka datang sampai ke tepi halaman. Aku rasa mereka ingin aku tahu kalau mereka baik-baik saja." Ethan berhenti sejenak, meletakkan belanjaannya. Wajahnya campuran antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran. "Menurutmu mereka akan kembali lagi? Apakah itu aman?" Clara berpikir sejenak. "Kurasa mereka tidak akan terlalu dekat lagi. Mereka tahu batasnya. Mereka hanya ingin mengatakan kalau mereka masih hidup dan mereka ingat." Seolah menjawabnya, terdengar suara raungan rendah bergema dari dalam hutan, dalam dan hangat, bergema di udara dingin. Bukan ancaman, sebuah salam perpisahan. Malam itu, saat mereka mulai duduk di dekat perapian, terdengar ketukan di pintu, membuat mereka terkejut. Ethan membukanya dan melihat Ranger Whitlow, wanita yang memimpin penyelamatan di sungai. "Maaf datang tanpa kabar," katanya sambil menyeka salju dari sepatunya. "Boleh saya masuk sebentar?" Mereka mempersilahkannya masuk dan menawarkan secangkir kopi panas yang ia terima dengan senang hati. Setelah beberapa obrolan hangat, ia menyampaikan tujuan kedatangannya.
Kami terus memantau para beruang yang kalian bantu, katanya sambil memegang cangkirnya. Kami pasang kamera di sekitar kawasan lindung dan mengirim tim setiap kali cuaca memungkinkan. Bagaimana keadaan mereka? Tanya Clara, bersandar penuh harap. Senyum mengembang di wajah Ranger Whitlow yang penuh pengalaman. Mereka baik-baik saja, katanya. Mereka membuat sarang di bagian timur kawasan lindung. Anak beruang yang kakinya pernah terluka sekarang bisa berjalan normal, nyaris tidak pincang lagi. Clara menghembuskan napas lega yang tak ia sadari telah ditahan. Itu kabar yang luar biasa. Tapi itu bukan alasan saya ke sini, lanjut Whitlow, meletakkan cangkir dan mengeluarkan tablet. Kami menangkap sesuatu yang tidak biasa di kamera kami. Saya pikir kalian ingin melihatnya. Dia menekan tombol putar. Videonya hitam putih, agak kasar, dengan tanggal di sudut menunjukkan itu direkam 3 hari yang lalu. Sebuah area terbuka di hutan terlihat diterangi cahaya bulan di atas salju. Satu persatu, 5 induk beruang melangkah ke dalam area terbuka, membentuk lingkaran kasar sementara anak-anak mereka bermain di dekatnya. Beruang biasanya tidak bersosialisasi seperti ini, jelas Whitlow. Bahkan induk dengan anaknya pun cenderung tetap sendiri. Rekaman berlanjut. Para beruang mulai bergerak dalam pola yang hanya bisa digambarkan sebagai koreografi, berdiri di atas 2 kaki, bergerak secara serempak, dan mengeluarkan suara yang tampak disengaja. Awalnya kami pikir mereka sedang bermain atau mungkin menunjukkan dominasi, kata sang ranger. Tapi lihat baik-baik bagian ini. Para beruang tiba-tiba berhenti dan serempak menoleh ke arah kamera. Induk beruang melangkah maju, mengendus lensa, lalu menyentuhnya perlahan dengan cakarnya. Ia berbalik dan mengeluarkan beberapa suara lembut kepada yang lain. Clara dan Ethan menyaksikan dalam keheningan, terkejut saat para beruang mulai menggaruk salju. Satu persatu mereka bergantian, perlahan membentuk pola di tanah. Saat mereka menjauh, kamera merekam hasilnya, sebuah lingkaran sempurna dengan 5 lingkaran kecil di dalamnya. Di sampingnya ada gambar sederhana sebuah kabin. Mereka bekerja sama, bisik Whitlow. Berbagi pengetahuan dan gambar kabin itu, kami belum pernah melihat perilaku seperti ini sebelumnya. Ethan menjadi yang pertama bicara. Apa artinya ini? Bagi mereka? Bagi para peneliti? Ranger itu menggeleng pelan. Kami belum tahu, tapi tim universitas sangat bersemangat. Mereka ingin mempelajari kelompok ini lebih dekat seiring waktu. Ia menatap langsung ke arah Clara. Mereka menyebut mereka keluarga beruang Whitaker, diambil dari nama kalian berdua. Naluri pelindung Clara langsung muncul. Mereka tidak akan mengganggu para beruang, kan? Mereka sudah melalui banyak hal. Whitlow mengangguk. Semua pengamatan akan dilakukan dari jauh, tanpa bius, tanpa alat pelacak, kecuali jika benar-benar diperlukan demi keselamatan mereka. Ia ragu sejenak, lalu menambahkan, sebenarnya itu alasan lain kenapa saya ke sini. Tim penelitian ingin kalian berdua terlibat. Kalian mengalami sesuatu yang belum pernah dialami orang lain. Perspektif kalian akan sangat membantu. Clara dan Ethan saling menatap. Mereka tak butuh kata-kata untuk memutuskan. Ini adalah kesempatan untuk memastikan para beruang diperlakukan dengan baik dan membantu orang memahami apa yang mungkin terjadi. Kami senang membantu, kata Clara, asalkan kesejahteraan mereka tetap jadi prioritas utama. Tentu, jawab sang ranger, dan ada satu hal lagi. Ia mengeluarkan sebuah ukiran kecil dari saku jaketnya. Ini ditemukan di luar pos penjaga 3 malam lalu. Tak ada yang melihat siapa yang meninggalkannya. Ia menyerahkannya kepada Clara. Ukiran kayu kecil itu sangat indah, menunjukkan seekor induk beruang berdiri melindungi anaknya. Di bagian dasarnya ada 5 takikan dalam lingkaran.
dan di sampingnya gambar kecil sebuah kabin yang terukir halus. Itu simbol yang sama, bisik Ethan. Whitlow mengangguk. Ada komunitas adat kecil sekitar 20 mil dari kawasan lindung. Mereka mewariskan cerita tentang beruang-beruang ini, kisah hewan bijak yang dapat memahami, bahkan berkomunikasi dengan manusia yang memperlakukan mereka dengan baik. Kau pikir mereka yang membuat ini? Tanya Clara, meraba permukaan halus ukiran itu. Saya pikir, ujar Ranger itu lembut. Apa yang terjadi antara kalian dan para beruang sudah menyebar ke orang lain. Cerita ini mengubah cara orang di sini memandang satwa liar yang hidup bersama kita. Setelah Whitlow pergi, Clara duduk diam di dekat jendela, memegang patung kayu beruang di tangannya. Di luar, hutan terhampar tenang di bawah selimut salju. Mira tidur nyenyak di boksnya, tak menyadari bahwa hidupnya sudah disentuh oleh sesuatu yang langka dan luar biasa. Menurutmu, dia akan mengingat semua ini? Tanya Ethan sambil duduk di samping Clara, lengannya melingkari bahunya. Clara bersandar padanya, tersenyum. Mungkin tidak dengan cara yang bisa dia jelaskan, tapi aku percaya jauh di dalam dirinya, dia akan membawa ini bersamanya. Rasa bahwa dunia ini lebih terhubung, lebih hidup, daripada yang disadari kebanyakan orang. Di luar, salju turun perlahan lagi, menutupi jejak di antara rumah mereka dan hutan. Jalan kecil yang untuk sesaat telah menghubungkan dua dunia yang sangat berbeda. Saat musim semi tiba di belantara Minnesota, alam meledak dengan warna dan suara. Salju perlahan mencair, memberi ruang bagi tunas-tunas hijau muda yang muncul dari tanah yang mulai hangat. Burung-burung kembali dari perjalanan musim dingin mereka ke selatan, memenuhi hutan dengan nyanyian ceria dan terbang di antara cabang-cabang pohon sambil membangun sarang. Alam memulai kembali siklus abadinya. Sejak pertemuan musim dingin itu, kabin keluarga Whitaker mengalami perubahan halus. Di tepi tanah, mereka berdiri pos penelitian sederhana, dilengkapi untuk memantau hutan dan kadang dihuni mahasiswa universitas. Para mahasiswa ini mendatangi Clara dan Ethan dengan campuran rasa ingin tahu ilmiah dan kekaguman tenang. Para induk dan anak-anak mereka sudah keluar dari hibernasi, kata Talia, seorang mahasiswa pasca sarjana yang mempelajari perilaku beruang. Ia menunjukkan rekaman dari kamera pelacak di kawasan lindung. 5 induk beruang kuat memimpin anak-anak mereka ke bawah sinar matahari musim semi, menunjukkan cara mencari daun pertama yang bisa dimakan musim itu. Mereka semua selamat melewati musim dingin, kata Clara dengan puas, dan anak yang kakinya terluka. Sudah pulih sepenuhnya, jawab Talia dengan senyum. Sekarang dia salah satu yang paling aktif di kelompoknya. Ia mengetuk layar ke klip lain, menunjukkan anak beruang yang dulu terluka, memanjat pohon dengan lincah, cakarnya yang sembuh bergerak tanpa ragu. Hati Clara dipenuhi rasa haru saat melihat kemajuan mereka. Bulan-bulan terakhir telah mengungkap temuan luar biasa tentang kehidupan sosial para beruang itu. Berbeda dengan kebiasaan di mana beruang dewasa biasanya hidup menyendiri, kelima induk beruang ini tetap bersama, membangun sarang di dekat satu sama lain dan saling membantu merawat anak-anak mereka. Kami melihat perilaku yang belum pernah terdokumentasi pada beruang liar, jelas Talia dengan antusias. Mereka berburu dalam kelompok yang terkoordinasi, menempatkan penjaga, bahkan mengajarkan keterampilan kepada anak-anak, kadang bukan anak mereka sendiri. Itu adalah terobosan besar, namun yang benar-benar mengejutkan tim penelitian adalah cara komunikasi mereka. Para beruang terus membuat tanda di tempat-tempat tertentu, bukan secara acak, tapi dengan cara yang menunjukkan niat untuk menyampaikan pesan. Lebih dari 30 simbol unik telah dicatat, dengan beberapa muncul cukup sering untuk menunjukkan kemungkinan bahasa tertulis dasar.
Meskipun makalah akademis tetap berhati-hati dan tidak melebih-lebihkan, bahkan para ilmuwan yang paling skeptis pun secara diam-diam mengakui bahwa perilaku ini melampaui apa yang diketahui tentang pemikiran hewan. Mira yang kini berusia 8 bulan dan sudah merangkak dengan semangat secara tak terduga menjadi pusat perhatian setidaknya bagi para beruang. Dalam 3 kesempatan berbeda, induk beruang dan anak-anak mereka muncul di tepi hutan saat Clara membawa Mira keluar. Mereka selalu menjaga jarak, tapi mengamati dengan jelas saat bayi itu menjelajahi sekelilingnya. Sepertinya mereka melihatnya sebagai bagian dari kelompok mereka, kata Ethan suatu hari. Mereka mengikuti perkembangannya. Pagi itu, Clara duduk di teras dengan Mira di pangkuan, menikmati sinar matahari hangat. Di dalam rumah, Ethan sibuk di dapur menyiapkan makan siang. Sesekali, Clara bisa melihatnya lewat jendela. Gerakan di antara pepohonan menarik perhatian Clara. Ia tidak terkejut saat beruang pemimpin muncul dari balik semak. Beruang ini disebut matriark oleh para peneliti, tapi dipanggil Yara di hati Clara mulai sering muncul. Ia tak pernah mendekat atau bersikap agresif, tapi selalu memastikan mereka tahu ia ada di sana, seolah-olah sedang memeriksa keadaan. Namun hari ini berbeda. Yara datang sendirian. Anak-anaknya yang kini sudah jauh lebih besar sejak pertama kali Clara bertemu mereka, tidak bersamanya. "Halo temanku," sapa Clara dengan lembut. "Tetap duduk agar terlihat tenang dan tidak mengancam. Di mana anak-anakmu hari ini?" Yara berhenti di jarak biasanya, matanya fokus pada Clara dan Mira. Ia menghembuskan napas pelan, lalu perlahan meletakkan sesuatu di tanah. Dengan satu cakar, ia mendorong benda itu beberapa langkah ke depan lalu mundur. Clara menatapnya, rasa penasaran tumbuh. "Ethan," panggilnya lewat pintu yang terbuka, "bisakah kau ke sini sebentar?" Ia keluar sambil mengeringkan tangannya dengan handuk. "Apa itu?" "Dia meninggalkan sesuatu," kata Clara menunjuk ke benda itu. "Aku ingin melihatnya." "Aku saja yang ambil," kata Ethan hati-hati. "Kau tetap di sini bersama Mira." "Tidak," ujar Clara dengan suara tenang namun mantap. "Ini untukku, aku bisa merasakannya." Ia menyerahkan Mira pada Ethan. "Peluk dia erat-erat. Aku akan hati-hati. Aku tidak akan mendekati Yara." Sebelum Ethan bisa membantah, Clara berjalan melintasi halaman. Yara tetap diam, waspada tapi tenang, mengawasi Clara mendekat. Clara berlutut untuk memeriksa benda itu. Ternyata sepotong kulit pohon yang tebal sekitar 15 cm lebarnya dan diukir dengan hati-hati menggunakan simbol-simbol. Ada 5 lingkaran kecil mengelilingi satu lingkaran besar, simbol yang sudah ia kenal. Tapi di sampingnya ada sesuatu yang baru, gambar kasar sosok manusia besar yang sedang menggendong yang lebih kecil. "Seorang ibu dan anak," bisik Clara, memahami makna dari gambar sederhana itu, dirinya dan Mira. Ia menatap ke atas. Yara masih di sana, menatapnya dengan ketenangan yang mendalam. "Terima kasih," ucap Clara pelan, mengambil kulit pohon itu dengan hati-hati. "Ini sangat indah." Beruang itu mengeluarkan suara lembut, hampir seperti desahan, lalu berbalik dan melangkah kembali ke arah hutan. Di garis pohon, ia berhenti sejenak, menoleh seakan memastikan Clara menerima pemberiannya. Lalu ia menghilang ke dalam bayang pepohonan. Clara berjalan perlahan kembali ke teras, mengayun-ayunkan kulit pohon yang diukir itu di tangannya. "Apa itu?" tanya Ethan sambil menggendong Mira yang berusaha meraih benda menarik itu. "Itu sebuah pesan," jawab Clara, memperlihatkan potongan itu. "Aku rasa dia sedang mengatakan kalau kita sekarang bagian dari lingkaran mereka." Ethan meneliti ukiran itu, alisnya berkerut penuh pemikiran. "Kita harus tunjukkan ini ke tim peneliti." "Tentu,"
Clara mengangguk. Tapi pertama, aku ingin memahaminya dulu. Dalam minggu-minggu berikutnya, ukiran kulit pohon itu menjadi pusat perhatian ilmiah yang luar biasa. Para peneliti memeriksanya dengan cermat, membandingkannya dengan simbol-simbol lain yang sebelumnya terdokumentasi dari para beruang. Mereka mulai melihat pola dan bentuk yang berulang. Tim penelitian pun berkembang. Ahli bahasa, antropologi, dan ilmu kognitif bergabung dengan para biolog satwa liar yang pertama kali terlibat. Implikasinya luar biasa, kata dokter. Eleanor Wright, ilmuwan utama, saat rapat di stasiun penelitian. Ini bukan sekadar penggunaan alat atau penyelesaian masalah cerdas. Ini adalah pemikiran simbolik abstrak. Artinya mereka bisa mewakili ide-ide yang melampaui apa yang ada di depan mereka. Dan sebelumnya kita mengira hanya manusia yang mampu melakukan itu. Berita penemuan ini menyebar dengan cepat. Pertama di jaringan akademik, kemudian ke komunitas konservasi, dan akhirnya ke masyarakat umum. Media-media besar mengangkat cerita ini. Memajang judul mencolok tentang beruang yang bisa bicara di situs dan layar televisi. Wartawan mulai berkemah di dekat properti keluarga Whitaker, berharap bisa melihat hewan luar biasa itu. Ini sudah keterlaluan, gumam Ethan suatu malam sambil menutup tirai, menutupi jendela dari lensa-lensa kamera panjang yang diarahkan ke rumah mereka. Mereka mengubahnya menjadi tontonan, kata Clara pelan. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran, dan itu berdampak pada para beruang. Yara belum pernah muncul di tepi hutan selama lebih dari seminggu. Untuk melindungi hewan-hewan itu, stasiun penjaga hutan meningkatkan patroli di sekitar kawasan lindung, tapi ketegangan semakin meningkat. Beberapa warga kota menyambut perhatian media dan peningkatan ekonomi dari para pengunjung. Tapi yang lain, terutama warga lama, terganggu oleh kekacauan ini. Beberapa pengkritik vokal, termasuk para pemburu yang pernah berselisih dengan Clara dan Ethan, menyebut semuanya sebagai kebohongan atau bahkan ancaman. Kita harus berbuat sesuatu, kata Clara suatu malam, menatap Mira yang tidur tenang, tak menyadari badai yang sedang berkumpul di luar rumah mereka. Para beruang mempercayai kita. Kita tak bisa membiarkan mereka menderita karena semua ini. Ethan diam cukup lama, lalu berkata, mungkin ini waktunya kita menerima tawaran Dr. Wright. Pihak universitas telah mengusulkan pembangunan pusat penelitian khusus, sebuah fasilitas penuh dana yang memungkinkan pengamatan jangka panjang terhadap para beruang sambil melindungi habitat mereka. Rencana itu mencakup perluasan kawasan lindung dengan pembatasan lebih ketat terhadap perburuan dan pembangunan lahan. Itu berarti akan ada lebih banyak orang, lebih banyak perhatian, ujar Clara perlahan. Itu juga berarti akan ada lebih banyak perubahan. Tapi juga perlindungan yang lebih baik, Ethan menimpali. Dan itu akan memberikan struktur nyata pada penelitian ini, bukan kekacauan seperti sekarang. Clara menatap keluar jendela ke hutan yang gelap. Di suatu tempat di luar sana, 5 induk beruang sedang membimbing anak-anak mereka, mengajarkan cara bertahan hidup, berkomunikasi, mungkin bahkan menyampaikan kisah tentang manusia yang pernah membantu mereka. Ayo kita lakukan, akhirnya katanya. Tapi hanya jika kita ikut menentukan bagaimana caranya. Kesejahteraan para beruang tetap yang utama. Keesokan paginya, mereka menelepon Dr. Wright untuk menerima tawaran tersebut, menyampaikan syarat-syarat mereka dengan jelas. Sore harinya, pihak universitas dan otoritas satwa liar sudah mulai bekerja mengamankan dana dan izin. Hanya 3 hari kemudian, Clara berdiri di luar bersama Mira yang sedang berjalan kecil di atas rumput, sementara Clara menunjukkan bunga-bunga liar. Lalu, dari balik pepohonan, muncul sosok yang sudah dikenal. Yara muncul, berhenti di tempat biasanya. Mata Clara membelalak saat melihat sosok-sosok lain di belakangnya.
4 induk beruang lainnya, masing-masing dengan anak-anak mereka. Seluruh kelompok datang bersama, berdiri di tepi padang rumput, mengamati dengan tenang. "Ethan," panggil Clara pelan, "ambil kameranya, pelan-pelan saja." Ethan keluar membawa kamera video yang ditinggalkan para ilmuwan untuk merekam kunjungan beruang. Ia bergerak dengan hati-hati, merekam semuanya. Apa yang terjadi selanjutnya akan tercatat dalam makalah ilmiah, didokumentasikan dalam film dokumenter, dan dikenang sebagai momen yang mengubah segalanya tentang pemahaman kita terhadap pikiran hewan. Yara melangkah lebih dulu dan mulai menggaruk tanah yang lunak. Satu persatu, induk-induk beruang lainnya mengikuti, masing-masing menambahkan goresan pada gambar sementara anak-anak mereka mengamati, belajar. Setelah selesai, para beruang mundur bersama-sama, memberi manusia pandangan yang jelas terhadap apa yang mereka buat. Itu adalah sebuah peta. Terlihat jelas dan tak bisa disalahartikan. Peta itu menunjukkan hutan, kawasan lindung, kabin keluarga Whittaker, dan sungai-sungai di sekitarnya. Tapi peta ini juga menampilkan sesuatu yang baru. Lingkaran besar yang mengelilingi seluruh wilayah itu, serta simbol-simbol di dalamnya yang menandai sumber makanan, tempat minum, dan sarang. "Mereka sedang menunjukkan dunia mereka pada kita," bisik Clara. "Itu memang peta, rancangan yang jelas dan disengaja dari hutan, tanah yang dilindungi, rumah keluarga Whittaker, dan sungai-sungai yang mengelilingi wilayah mereka. Tapi versi ini menyertakan sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Satu lingkaran lebar yang melingkupi seluruh area dan simbol-simbol kecil tersebar di dalamnya. Masing-masing menandai tempat para beruang biasa makan, minum, dan beristirahat. Mereka sedang menunjukkan dunia mereka pada kita," bisik Clara, dipenuhi rasa kagum. "Seluruh wilayah mereka." Ethan terus merekam, tangannya stabil meski jantungnya berdebar kencang. "Clara, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada hewan liar yang pernah menggambar peta untuk kita." Masih terdiam dalam keterkejutan, mereka menyaksikan Yara kembali ke gambar. Dengan hati-hati, ia menggoreskan tanda baru di tepi luar. Sebuah bentuk sederhana menyerupai bangunan, jauh lebih besar dari simbol kabin. "Dia menandai pusat penelitian," kata Clara pelan. "Dia tahu itu ada, dia tahu itu apa." Kesadaran itu begitu besar. Para beruang ini tidak sekadar berkomunikasi. Mereka sadar akan apa yang dilakukan manusia. Mereka mengerti bahwa sesuatu yang baru sedang dibangun di tanah mereka, dan mereka secara aktif memilih untuk berbagi pemahaman itu. Yara menatap ke atas dan menautkan pandangan dengan Clara. Dalam tatapan itu ada lebih dari sekadar pemikiran, ada pemahaman, kehadiran, dan pengetahuan yang melampaui semua yang pernah dicatat dalam penelitian. Bukan sekadar kecerdasan yang terpancar dari mata itu, melainkan kebijaksanaan. Lalu keheningan itu pecah oleh suara kendaraan yang mendekat. Tim peneliti tiba untuk pekerjaan hari itu. Para beruang melangkah kembali ke hutan dengan tenang, menghilang dengan keluasan yang sudah terbiasa. Dr. Wright adalah orang pertama yang mencapai tempat itu. Matanya membelalak saat melihat gambar rumit yang terukir di tanah. "Ini peta, bukan?" tanyanya. Clara mengangguk. Mereka membuatnya bersama. Semua 5 induk ikut serta. Dan simbol ini, ia menunjuk pada tambahan terbaru. "Kami pikir itu menunjukkan fasilitas baru." "Mereka memahami rencana kita," tambah Ethan. Dr. Wright berlutut untuk memeriksa desainnya. Pandangannya menyusuri tiap simbol dengan hati-hati. Ini mengubah segalanya," bisiknya. "Benar-benar segalanya." 6 bulan kemudian, Northwoods Bear Research Center resmi dibuka. Fasilitas itu dirancang dengan penuh pertimbangan agar menyatu dengan alam sekitarnya. Panel surya dipasang tanpa mengganggu keindahan alami hutan.
Jalan setapak dibuat melayang agar tidak merusak tanah dan semua bahan konstruksi ramah lingkungan. Clara berdiri di dek observasi, menggendong Mira di pinggul, menyaksikan pita dipotong untuk menandai pembukaan resmi. Bayi itu kini berusia 9 bulan, bertepuk tangan dan menunjuk dengan antusias ke hiasan warna-warni. "Iya sayang," kata Clara lembut. "Benderanya cantik ya, lihat tuh." Ia mengarahkan pandangan Mira ke garis pepohonan, tempat sosok-sosok gelap bergerak di antara pohon. "Teman-teman spesialmu juga datang. Selama masa pembangunan, para beruang tetap berada di dekat sana. Mereka menjaga jarak, tak pernah mengganggu, tapi juga tidak pernah pergi." Clara dan Ethan menetapkan aturan ketat. Tak seorang pun boleh mengganggu para beruang atau masuk ke wilayah mereka. Mereka tahu apa yang sedang terjadi. Clara sering mengatakan kepada para kontraktor dan pejabat yang ragu. Mereka mengizinkan ini terjadi. Kita berutang rasa hormat kepada mereka. Ethan menyusul ke dek, melingkarkan lengannya di bahu Clara. "Gubernurnya akhirnya selesai juga," candanya. "Kurasa bahkan Yara pun bosan. Kau lihat dia menguap tadi." Clara tertawa. Saat pidato berlangsung, beruang pemimpin itu memang terlihat duduk di tepi hutan, diam dan tenang, kepalanya miring seolah-olah mendengarkan suara yang melayang dari lapangan. Dia mungkin bertanya-tanya kenapa kita butuh waktu begitu lama hanya untuk mengatakan satu hal sederhana, kata Clara sambil tersenyum. Momen tenang mereka terhenti saat Dr. Wright mendekat bersama seorang pria tinggi berpakaian rapi yang dikenali Clara sebagai rektor universitas. "Nyonya Whitaker," sapa sang rektor hangat sambil mengulurkan tangan. "Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Anda dan suami Anda. Panduan dan syarat-syarat Anda membentuk proyek ini menjadi sesuatu yang benar-benar etis dan penuh penghormatan. Ini takkan terjadi tanpa kalian." Clara menjabat tangannya dan tersenyum. "Terima kasih, tapi bukan kami yang membuat ini mungkin." Ia mengangguk ke arah hutan. "Mereka yang melakukannya, mereka memilih untuk menjangkau, mereka memilih untuk percaya pada kita." Sang rektor mengikuti arah pandangannya. Beberapa beruang tampak di tepi hutan, mengamati dengan tenang. Wajahnya dipenuhi kekaguman. "Luar biasa," bisiknya, "benar-benar luar biasa." Saat itu juga, keramaian di dekat gedung utama menandai dimulainya tur resmi. Para pengunjung, wakil pemerintah, donatur, jurnalis mulai berkumpul untuk menjelajahi fasilitas mutakhir yang telah mencetak sejarah. "Kita ikut rombongan?" tanya Dr. Wright lembut. "Gubernur secara khusus meminta kalian berdua ikut." Ethan menggeleng. "Kurasa kami akan tinggal di sini sedikit lebih lama," katanya. "Saat ini rasanya terlalu berharga hanya untuk diam dan mengamati." Ilmuwan itu mengangguk penuh pengertian dan mengajak rektor universitas pergi, meninggalkan keluarga Whitaker sendirian di dek, dikelilingi oleh hutan dan keheningan. Clara duduk perlahan di salah satu kursi empuk yang dirancang untuk mengamati dalam tenang. Mira menggeliat di pangkuannya, matanya yang besar tertarik ke arah tepi hutan, tempat para beruang masih berdiri mengamati. "Menurutmu mereka mengerti apa arti hari ini?" tanya Ethan, duduk di sebelahnya. Clara menatap Yara, yang perlahan memimpin anak-anaknya yang kini hampir dewasa membentuk setengah lingkaran di antara pepohonan, menempatkan mereka seolah-olah memberi pandangan terbaik terhadap manusia yang berkumpul di bawah. "Aku pikir mereka mengerti lebih dari yang pernah kita bayangkan," jawab Clara pelan. "Mereka sudah lama mengamati kita, mempelajari kita, mungkin bahkan sebelum kita menyadari keberadaan mereka." Saat rombongan tur berkeliling fasilitas, Clara, Ethan, dan Mira tetap di tempat mereka, berbagi hubungan sunyi namun kuat dengan makhluk-makhluk yang tak hanya mengubah hidup mereka, tetapi mulai mengubah cara dunia melihat kecerdasan dan komunikasi dalam alam.
Kemudian Yara keluar sepenuhnya dari balik pepohonan, sosoknya yang kuat berdiri mencolok di latar kehijauan hutan. Ia perlahan bangkit berdiri di atas dua kaki, bukan untuk mengancam, tapi dengan sebuah tujuan. Ia berdiri tegak menahan posisi itu selama beberapa saat, tatapannya tertuju lurus pada keluarga Whittaker. Lalu, dalam sebuah gerakan yang begitu dalam hingga Clara tak bisa berkata-kata, beruang itu mengangkat satu cakarnya dan perlahan menekannya ke dadanya sebelum kembali turun. "Kau lihat itu," bisik Ethan, suaranya berat oleh emosi. Clara tak mampu menjawab, ia hanya mengangguk, matanya berkaca-kaca. Gerakan kecil itu, begitu ekspresif, begitu disengaja, berbicara tanpa kata. Ia melampaui setiap batas antara dunia mereka. Yara berbalik dan mulai berjalan kembali ke dalam hutan. Anak-anaknya mengikuti dekat di belakang. Clara mengawasinya pergi, dipenuhi keyakinan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang luar biasa. "Sampai jumpa teman lama," bisiknya lembut. "Terima kasih telah mempercayakan kisahmu kepada kami." Dalam bulan-bulan setelahnya, pusat penelitian mencatat interaksi dan perilaku yang menakjubkan. Jurnal-jurnal ilmiah menerbitkan makalah terobosan. Keyakinan lama tentang pikiran hewan digoyahkan. Hukum-hukum konservasi bergeser, terinspirasi oleh rasa hormat yang lebih dalam terhadap spesies liar. Namun bagi Clara, Ethan, dan Mira, inti dari segalanya akan selalu tetap pada malam sunyi berselimut salju itu, saat para ibu beruang yang ketakutan datang meminta pertolongan. Itu adalah momen yang membuktikan bahwa kecerdasan, emosi, dan naluri untuk melindungi anak bukanlah anugerah milik manusia semata. Mereka adalah sifat-sifat yang kita bagi bersama, terjalin di dalam kehidupan semua makhluk yang menyebut hutan sebagai rumah. Saat matahari mulai tenggelam di balik Northwoods Bear Research Center, memancarkan cahaya keemasan di atas tanah, Clara memeluk Mira erat dan berbisik lembut ke telinganya. "Ingatlah kenangan ini, Mira. Ingat bahwa terkadang suara yang paling perlu kita dengar adalah suara yang tak pernah diajarkan pada kita untuk didengarkan. Dan pengertian sejati datang saat kita membuka hati bagi mereka yang berbeda dari kita." Dari kedalaman hutan, terdengar panggilan seekor induk beruang. Pelan dan mantap, bukan peringatan, tapi pesan. Sebuah pesan tentang kepercayaan, kebijaksanaan, dan kekerabatan, menjembatani celah yang semakin sempit antara dunia liar dan dunia manusia.